Mungkin bisa jadi mereka seperti itu karena ulah kita, karena contoh kita. Karena misalnya kita kalau marah gitu ya, menggebu-gebu gitu kan, sampai misalnya talenan terbang misalnya, piring terbang misalnya, atau pecah ya, gelas dipecah-pecah, bisa jadi kan anak kita akhirnya jadi emosi. Ketika emosi ada hal yang dilakukan gitu ya, hal destruktif ya, yang itu yang mungkin kita nggak sadar gitu. Sebenarnya saya nggak marahin anak saya kok, saya marahnya yang benda-benda gitu, tapi ya anak kita jadi nyontoh gitu. Ketika dia salah, dia ketika diberikan kritikan, dia tidak evaluasi diri tapi dia menyalahkan lingkungan. Nah akhirnya bagaimana caranya supaya kita menjadi pendidik yang baik? Maka ada 4 yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan saya sendiri ingat dan ibu-ibu semua juga ingat. Yang pertama adalah supaya kita menjadi pendidik yang baik, berusaha memperbaiki diri sendiri. Ya, ini yang paling pertama. Kita lihat akhlak kita sudah baik atau betul, atau belum. Ucapan kita sudah menyenangkan orang lain atau belum. Atau ketika kita berucap, kita seringnya bikin tersinggung orang lain gitu ya. Nah itu kan nggak sengaja, nggak terasa, nggak sengaja. Perbaiki diri sendiri. Atau ketika ada orang kasih masukan langsung marah, pundungan, ngambekan gitu ya, baperan gitu ya. Coba seperti itu. Coba pikirkan lagi pada diri kita sendiri. Kalau hal-hal itu masih menempel pada diri kita, maka kita wajib memperbaiki diri sendiri. Karena apa? Apa yang mau kita bisa kasih ke anak kita, apa yang mau kita bisa beri kalau pada anak kita, kalau kita sendiri belum bisa menjalani, kalau kita sendiri belum bisa memperjuangkan bahwa itu menetap sebagai karakter kita secara pribadi. Ya, jadi harus berusaha diri, ya, memperbaiki diri. Bagaimana caranya? Kalau saya bilang forum Majelis Taklim menjadi satu sarana ibu-ibu bisa berkumpul dengan orang-orang yang punya niat-niat baik, dengan orang-orang yang punya semangat baik, dengan orang-orang yang punya motivasi ingin memperbaiki diri. Betul nggak Bu? Ya, Ibu lebih enak kumpul barengan Majelis Taklim atau kumpul bareng-bareng di bawah pohon? Majelis Taklim. Iya, kalau di bawah pohon kan nggak ada Al-Fatihah dibaca di situ kan? Iya, kalau di Majelis Taklim Al-Fatihah berkali-kali kita baca tuh ya. Dapat pahalanya banyak banget ya. 5 kali Al-Fatihah berapa ribu pahala? Masya Allah. Iya, habis langsung di bawah pohon. Ya, jadi kalau di bawah pohon itu gunakan sebagai syuro warga. Maksudnya gini, kita misalnya ada masalah warga diomongin di bawah pohon, tapi kita carikan solusinya supaya jatuhnya nggak apa? Nggak gibah, karena kita mau cari solusinya. Ya, jadi pertama memperbaiki diri. Yang kedua, ini kelanjutan kelamaan di pohon. Yang kedua adalah menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, ya. Kalau ibu nyuruh sholat, tapi kitanya belum sholat, anak kita jalan nggak? Enggak. Mama di sholat gitu, mama di sholat gitu, pasti dibalikin gitu. Atau kalau kita mau nyuruh mereka, maka kita sudah kelihatan di mata mereka, kita sudah melaksanakan. Atau kalau anak kita sudah besar, ajak imam yuk gitu, Umi jadi makmum deh, kamu imamnya gitu. Itu lebih enak mengajak mereka tanpa harus kita keluar omelan kita, keluar tanduk kita gitu ya. Mereka akan bisa dengan senang hati, kerelaan hati untuk melakukan ajakan kita. Jangankan sholat, kalau mandi itu biasanya mandi gitu. Ibunya mandi belum? Ibunya belum mandi, nyuruh mandi gitu. Maka kita atur kebalikannya. Kita mandi dulu, baru kita nyuruh anak kita mandi. Begitu juga niat-niat atau kesalihan yang lain. Entah itu puasa, entah itu tarawih gitu ya, entah itu salat malam. Maka yang harus dilakukan oleh kita adalah kita terlebih dahulu mencontohkannya, baru menyuruh mereka. Itu namanya keteladanan. Nah kemudian
Yang ketiga, memilih metode pendidikan yang baik bagi anak. Kalau saya secara pribadi ketika nyari sekolah anak itu suka ada rasa khawatir, kira-kira betul nggak ya kita nyekolahin anak saya di sini gitu, anak kita di sini. Karena kan ketika mereka belajar itu pemahaman, pemikiran itu akan masuk di kepala mereka, maka kita harus cari benar-benar sekolah yang kira-kira bisa memberikan pengaruh dan pemahaman yang baik kepada anak-anak kita. Harus seperti itu. Bahkan mungkin kan sekarang pilihan sekolah banyak ya. Saya tuh kadang-kadang ketar-ketir akhirnya sampai saya istighfar, ya Allah tunjukkan gitu. Kalau misalnya memang yang terbaik buat anak saya, ya permudahkan jalannya gitu. Kalau misalnya memang nggak baik, ya jangan mudahkan gitu. Karena apalagi kalau mondok ya, kita mempercayakan anak kita nih gitu kan, dididik, dilatih, dikasih pemahaman sama orang lain gitu yang kita mungkin nggak kenal gitu ya. Tapi mudah-mudahan ketika kita tadi sudah lihat, sudah menelaah sekolah-sekolah anak kita gitu ya, kita sudah mempercayakan kepada mereka, anak-anak kita dididik dan diarahkan dengan cara yang baik. Ya. Kemudian Bu, kalau harus keluar biaya banyak ya memang harus. Ya. Kalau kita mau dapat anak yang baik, kemudian keluar biayanya banyak, ya memang harus. Jangan kudu gitu. Jangan sampai SPP-nya lebih murah dari skincare kita. Skincare kita lebih mahal dari SPP anak kita gitu misalnya. Benar. Lagi SPP saya gratis. Jangan baju gamisnya gitu lebih mahal dari SPP anaknya. Di negeri nggak ada SPP. ya paling tidak kalau di negeri apa nggak ada SPP-nya ya, tapi mungkin biaya pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah biaya yang terbaik yang bisa kita berikan. Karena ada Bu, ada. Sampai kemarin itu saya dapat cerita dari teman-temannya, si ibu ini lebih memilih homeschooling buat anak-anaknya karena nggak mau keluar biaya banyak. Jadi kok bisa begitu berpikirannya gitu ya? Iyalah nanti bingung mikirin tahunannya, daftar ulangnya tiap tahun segala macam. Mendingan homeschooling aja, gitu, ibunya yang ngajarin. Padahal kalau homeschooling yang benar itu lebih mahal dari sekolah biasa. Kalau yang benar ya. Itu punya pikiran kayak gitu, tapi dia bisa bangun rumah, dia bisa beli mobil gitu. Jadi sebenarnya masalahnya apa gitu ya? Jadi masalahnya gitu ya. Nggak mau keluar buat pendidikannya. Dan itu juga kemarin terjadi ke teman saya bahwa dia udah nyiapin nih mau masukin anaknya ke Deki gitu kan. Karena dua ada yang masuk SD, ada yang masuk TK. Terus saya bilang, jadi enggak kemana? Jadi ke negeri. Terus nah itu uang yang disiapin buat apa? Buat beli motor. Padahal dia udah punya motor sama mobil. Dia bilang, ya gitu kan. Maksudnya akhirnya kok kayak bertolak belakang dari saya. Kalau saya sendiri gak setuju yang seperti itu gitu ya. Ya itulah gitu. Kalau misalnya kita mau pendidikan yang bagus kepada anak-anak kita, maka kita memang harus siap untuk keluar biaya. Insya Allah itu adalah investasi. Ya, nggak akan hilang gitu ya. Itu investasi kita di dunia. Mudah-mudahan nanti di akhirat itu kelak ketika masa depannya mereka terjamin dan di akhirat mereka juga menjadi orang yang beruntung. Yang keempat adalah kesungguhan dan keseriusan dalam mendidik anak-anak kita. Bu, ngasih nasihat ke anak-anak kita 24 jam capek nggak? Capek bang. Capek ya? Dari bangun tidur, nyiapin sekolahnya, belum kalau pas lagi pagi itu banyak kita masak, kita nyiapin buat suami, macam-macam kerja rumah tangga yang kita kerjakan gitu ya. Sementara anak kita belum bangun-bangun gitu ya, disuruh bangun aja nggak bangun gitu, udah melek bangun lagi, tidur lagi, tidur lagi, itu udah bikin sepadan kita gitu ya. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk bisa meregulasi emosi pada saat di pagi hari itu. Atau cari cara sebanyak-banyaknya gimana caranya anak saya bisa bersemangat kalau bangun pagi. Hal yang bisa saya sarankan adalah ketika mau tidur, kasih afirmasi yang baik. Dek, tidur ya sekarang. Nanti besok bangun subuh, habis sholat subuh, nanti mungkin ngaji sebentar. Nanti habis ngaji mandi, kemudian siap-siap ke sekolah. Mungkin kalau anaknya masih kecil, subuhnya nggak mesti tepat waktu juga nggak apa-apa. Mendekati waktu-waktu dia mau berangkat ke sekolah. Jadi nggak ada fase tidur lagi tuh gitu.
Tapi kalau ada yang tegas gitu ya, ada seorang yang punya ingin dijalankan sebaik-baiknya, diajak ke masjid gitu ya. Kalau bisa sampai seperti itu. Nah ini perlu dukungan ibu dan bapaknya gitu. Kalau ibunya doang cerewet nggak bakal jalan. Kalau bapaknya nggak jalan juga nggak jalan gitu. Maka itu perlu kerjasama ya antara ibu sama ayahnya untuk bisa berhasil seperti ini gitu ya. Apalagi kalau subuhnya udah jam 4 ya, aduh gimana tuh. Luar biasa tantangannya. Tapi minimal bangun pagi itu menjadi kebiasaan dia. Mau kapan kita bangunnya, asal sholat subuh itu bisa dilaksanakan, lanjut siap-siap. Ya kan kalau ngikutin sholat subuh berarti gak bakal bangun kesiangan ya Bu. Sekolah jam 7 rata-rata. Ya tergantung kalau tidur lagi ya. Iya makanya jangan kasih celah dia untuk tidur lagi. Ngebangun dia lebih susah dari sebelumnya. Nanti tidur di kelas ini. Tidur di kelas. Jadi kasih mereka kegiatan setelah sholat subuh tadi. Mau diajak olahraga, misalnya diajak keliling, diajak main yang bisa dilakukan di rumah, itu juga bisa dilakukan. Jangan sampai dia tidur lagi. Nah itu termasuk adalah metode. Kemudian kalau ibu-ibu misalnya ke Fismart mau beli rencananya susu kental manis sama mentega karena mau bikin roti gitu ya atau kue gitu ya. Kemudian mengajak anak kita sampai di sana akhirnya banyak yang diminta. Ya, bagaimana apa yang harus dilakukan? Serba salah ya. Biasanya kalau anak kita nggak dikasih apa yang dia lakukan? Tantrum, nangis, ya kan, ngamuk-ngamuk. Akhirnya apa? Ibunya jadi malu, dilihatin sama orang, dilihatin kasir. Yang tadi nggak mau ngasih jadi ngasih. Itu cara yang tidak benar. Cara yang benarnya adalah sebelum kita ke market, kita bilang mau ikut mama, mau ikut umi, belanjanya ini, uangnya segini. Kalau kita mau kasih kesempatan dia jajan, nanti belinya yang harganya segini ya. Gitu. Nah itu udah kita sepakati. Oke, sepakat mau ikut? Oke, ya. Kita tos dulu. Ya, ikut yuk bareng. Kita ke sana. Sehingga kalau kita kasih bekal sebelum kejadian, maka anak kita nggak bakalan tantrum di sana. Pas nggak bakalan goser-goseran di lantai. Karena kita tinggal bilang, oke maaf, kali ini mama nggak bisa kasih ini. Karena tadi kesepakatannya apa waktu berangkat? Mau beli ciki aja kan? Ya, ciki aja yang dibeli. Ya. Terus pokoknya nggak boleh lengah, nggak boleh akhirnya kita melemah. Kasihan anak saya kan belum nyobain yang ini, akhirnya dibeli juga. Itu salah besar. Karena akhirnya dia menilai bahwa kesepakatan yang kita buat, janji yang kita buat itu bisa dibatalkan karena regekan dia, karena tangisnya dia. Gak apa-apa saat itu kita tega, tapi kita mengajarkan kepada anak kita bahwa komitmen yang dibuat di awal itu adalah kesepakatan yang harus kita jalani. Akhirnya nanti mereka akan menjalaninya dengan suka hati. Ya, jadi ketika kita serius menerapkan ketegasan dengan cara yang benar, anak-anak kita nggak nganggap anak kita itu orang tua yang pemarah. Tidak akan menganggap anak kita sebagai orang tua yang galak. Tidak akan. Dia akan menganggap kita sebagai orang yang memang kalau dalam aturan nggak bisa ditawar-tawar. Kalau aturan sudah disepakati harus dikerjakan. Ya. Jadi kalau anak saya pernah pulang, Umi si ibunya galak banget loh, Umi ini kayak gini sampai diteriakin gitu. Terus saya bilang, emang Umi nggak pernah marah-marah? Perasaan Umi sering juga ngasih ketegasan. Iya sih, kalau Umi marah kalau aku udah kelewatan banget gitu. Jadi dia punya friend gitu bahwa Uminya itu nggak galak gitu. Dia bandingkan ibu-ibu yang lain. Padahal mungkin kalau bisa jadi dibandingkan, saya lebih galak dari ibu yang lain gitu. Nah itu karena kita menerapkannya dengan cara yang benar. Ya mungkin kalau sebagian besar ibu-ibu di sini sudah lewat masanya, nanti kita punya cucu Bu. Kita punya cucu, kita punya anak.
Biasanya nih nenek ini kasih sayangnya melebihi ibunya sendiri. Nah kadang-kadang kasih sayang nenek kalau kita salah memberikannya itu menjadi bumerang buat cucu kita sendiri. Ya, mudah-mudahan nanti kita diberikan kesempatan punya cucu gitu ya. Dapat mantu gitu. Siapa mau mantu sebentar lagi? Bu RT, Bu RT. Ya, jadi nilai-nilai seperti itu bisa kita teruskan kepada anak-anak kita dalam mendidik anaknya dan bisa kita praktekkan dalam kita menghadapi cucu-cucu kita nanti. Ya, mungkin segitu Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya rangkum lagi apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memperbaiki diri sendiri, kemudian menjadi teladan bagi anak-anak kita, memilih metode yang baik dalam pengajaran, kemudian kesungguhan dan keseriusan dalam mendidik anak-anak kita. Itu cukup ya Bu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat saya sebagai pribadi dan mudah-mudahan juga pengingat ibu-ibu sekalian, dan mudah-mudahan ya kita bisa menjadi seorang ibu yang bisa dibanggakan, ibu yang bisa memegang amanah yang Allah berikan, dan ibu yang bisa nanti mempertanggungjawabkan tanggung jawab kita di hadapan Allah dengan kebenaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Oh ya. Ya, kita akhiri kegiatan kita ya Bu dengan doa bersama-sama, doa untuk kebaikan kita, kebaikan rumah tangga kita, dan kebaikan anak-anak kita. Kita istighfar 3 kali dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka mujibatika rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmi wal ghaniyata min kulli birri wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Ya Allah, pastikanlah hamba memperoleh rahmat-Mu, meraih ampunan-Mu, terbebas dari segala dosa, mendapatkan manfaat dari segala kebaikan, meraup keuntungan berupa syurga, dan terlepas dari siksa neraka. Amin. Allahumma ahsin akibatina fil umurina kulliha wajirna min jisid dunia wa azabil akhirah. Ya Allah, baguskanlah akhir semua amal kami, serta jauhkanlah kami dari hinanya dunia dan siksa akhirat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahullu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikanlah rasa takut kepada kami yang akan menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'ati ma tuballighuna biha jannatak. Anugerahilah kami ketaatan kepadamu yang akan menghantarkan kami memasuki surgamu. Wa bil yaqini ma tuhawilu bihi alaina masa'ibad dunya. Curahkanlah keyakinan sehingga meringankan musibah hidup yang menimpa kami. Wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa ahyaitana wa ja'alhu waritha minna wa ja'al sahrana 'ala ma zalamana. Limpahkanlah kami kepuasan dengan pendengaran, penglihatan, dan kesehatan selama Engkau menghidupkan kami, serta jadikanlah semua itu sebagai warisan bagi kami. Hadirkanlah semua penuntut bagi siapa saja yang menzalimi kami, dan tolong kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Jangan Engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami, jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan kami, dan jangan pula dunia menjadi tujuan ilmu kami. Jangan Kau tempatkan kami di bawah kekuasaan orang-orang yang tak menyayangi kami. Amin. Allahumma la tada' lana zamba illa ghafartah, wa la hamma illa fajartah, wa la da'na illa qadaitah, wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan Engkau sisakan sekecil dosa pun bagiku, melainkan Engkau ampuni semuanya. Jangan Engkau tinggalkan sebersih keraguan pun bagiku, melainkan Engkau hilangkan semuanya.
Janganlah Engkau tinggalkan sepeser hutang pun bagiku, melainkan Engkau lunasi semuanya. Janganlah Engkau abaikan semuanya, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pendidik mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, terimalah amal dari kami. Sungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang tua yang berserah diri kepadamu. Jadikanlah pula dari keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah yang baik, dan terimalah taubat kami. Sungguhnya Engkau yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya Rabb kami, utuslah di antara mereka seorang Rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguhnya Engkau yang Maha Kuasa lagi Maha bijaksana. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb kami, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doa kami. Allahumma ja'al auladana auladan salihin wa hafizina al-Qur'an wa sunnah wa fuqaha'a fid dini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang salih salihah, orang-orang yang hafal Al-Quran dan Sunnahnya, orang-orang yang paham dalam agamanya, dibarokahinya kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'al awladi min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alhum min ahli su'i wa ahli dhair. Allahumma barik li fi zurriyati wahfazahum wa la tadurruhum warzuqni birahum. Allahumma atini ridhaka fid dunya wal akhirah wa khtim lana bisa'ati wa syahadatil wal maghfirah. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku ahli ilmu dan ahli kebaikan, dan jangan jadikan mereka ahli keburukan dan ahli mudarat. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada turunanku dan pelihara mereka, dan jangan timpakan keburukan kepada mereka, dan karuniakan aku dengan kebaikan mereka. Ya Allah, berikan aku ridho-Mu di dunia dan di akhirat, dan akhirlah hidup kami dengan kebahagiaan dan bacaan syahadat dan ampunan. Allahumma imla qulubana auladina nuran wa hikmah wa ahdihim li quburi ni'mat wa aslihhum wa aslih bihim ummah. Ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikanlah mereka hamba-hamba-Mu yang pantas menerima nikmat, dan perbaikilah diri mereka, dan perbaiki pula umat ini melalui mereka. Allahumma ja'alhu sahihan kamilan, aqilan hariqan, wa amilan amilan. Ya Allah, jadikanlah ia anak yang sehat, sempurna, berakal cerdas, dan berilmu lagi beramal. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahyari wa salam tasliman katsiran. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Jazakallah khair, kami ucapkan kepada Umi Desi yang telah menyampaikan tausiah dan juga doa. Semoga apa yang telah disampaikan